Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Diandra. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat fisik maupun psikisnya ya. Kali ini kita akan membahas apa? Kalian pasti udah tahu, dari judulnya juga udah jelas gitu ya. Kita akan membahas tentang Stockholm Syndrome. Mungkin kalian udah ada yang pernah dengar istilah ini atau sudah mengenal istilah ini, karena sebenarnya istilah ini sudah cukup lama dikenalnya dan sudah banyak juga dibahas di film-film, di lagu, di buku, ini sudah banyak dibahas. Nah, salah satunya adalah di serial Netflix yang berjudul Money Heist. Tapi nggak apa-apa, bagi kalian yang belum tahu tentang Stockholm Syndrome, ya tetap lihat ini ya. Sebelum kita bahas tentang Stockholm Syndrome, aku akan cerita dulu nih satu kasus yang sempat menggemparkan dunia beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya udah lama sih. Oke, jadi pada tanggal 23 Agustus 1973, seseorang bernama Jan Erik Olsson bersama temannya merampok sebuah bank di daerah Stockholm, Swedia. Nggak cuma merampok, Olsson juga menyandra 4 orang karyawan di sana. Korban penyandraannya antara lain Brigitta Landblad, Elisabeth Olgren, Kristin Emhoff, dan Sven Sahlström. Setelah 6 hari penyanderaan, saat korban sandra ini dibebaskan gitu, ternyata diketahui bahwa 4 korban ini merasakan jatuh cinta kepada pelaku, yang di sini adalah Olsson. Elisabeth Olgren mengaku telah diberi perhatian khusus oleh Olsson, di mana Elisabeth ini kan memiliki fobia akan ruangan sempit atau disebutnya klaustrofobia. Tapi Olsson ini membebaskan Elisabeth sehingga dia mendapatkan ruangan yang lebih besar gitu, nggak di ruangan sempit. Sedangkan korban yang bernama Sven Sahlström menganggap Olsson ini adalah pahlawannya. Kenapa? Karena Sven ini sempat ditodong pistol oleh Olsson. Diancam akan dibunuh gitu teman-teman di hadapan polisi. Tapi akhirnya Olsson ini tidak membunuh Sven, jadi justru membebaskan dan nggak melukai sama sekali gitu. Nah, makanya Sven merasakan justru Olsson ini membebaskan dia dan menjadi pahlawannya gitu karena nggak jadi dibunuh. Nah, kasus ini tuh sangat meledak karena fenomena itu kayak aneh banget gitu saat itu. Kenapa korban ini justru jatuh cinta kepada pelaku yang telah menyakiti dia atau menyandra dia. Akhirnya, salah satu kriminolog yang juga psikiater yang bernama Niels Behrens menciptakan lah ini istilah Stockholm Syndrome. Ya, karena memang kasus ini kan berlatar belakang di daerah Stockholm ya teman-teman. Nah, penelitian menyebutkan bahwa Stockholm Syndrome ini berarti adanya ikatan yang sangat kuat antara korban dengan pelakunya. Dan ikatan ini ya berarti jatuh cinta, di mana korban ini memang merasakan sayang, merasakan simpati, empati gitu terhadap pelakunya. Meskipun korban-korban ini tahu nih bahwa dia telah disakiti, dianiaya, atau mendapatkan kekerasan dari pelaku. Nah, kondisi yang memicu munculnya Stockholm Syndrome yang pertama adalah adanya ancaman yang diberikan pelaku kepada korban, baik secara fisik maupun secara psikologis, teman-teman. Yang kedua, pelaku mengancam korban untuk tidak melarikan diri, tidak berkomunikasi dengan orang lain. Nah, karena ada ancaman nih, korban nggak boleh nih komunikasi dengan orang lain, keluarga, pihak-pihak luar gitu ya. Akhirnya korban ya hanya hidup dengan pelaku aja gitu kan selama beberapa waktu. Nah, akhirnya muncullah itu tanda-tanda cinta gitu di antara mereka. Yang tadinya kasihan, akhirnya muncul rasa sayang. Yang awalnya ngerasain tersiksa oleh kekerasan atau siksaan yang diberikan oleh pelaku, tapi akhirnya korban ini justru merasakan pelaku itu pahlawannya. Nah, penyebabnya apa sih teman-teman orang ini mengalami Stockholm Syndrome? Selain tadi di mana kondisi yang memang dibuat oleh pelaku gitu ya, dari si korban ini disiksa dulu terus habis itu diperlakukan dengan baik, tapi penyebab lain adalah di mana korban ini memang pernah mengalami kekerasan. Jadi dia sudah terbiasa dengan kekerasan yang dialami. Penyebab yang kedua adalah rendahnya tingkat harga diri seseorang. Penyebab yang ketiga adalah coping stress yang tidak tepat atau penyelesaian masalah, pengambilan keputusan yang kurang tepat. Dampaknya macam-macam ya. Korban ini jelas susah untuk melepaskan diri dari ikatan yang ada. Kemudian sering menyalahkan diri sendiri. Merasa tingkat kepercayaan dirinya itu berkurang. Dan
parahnya bisa mengalami gangguan kepribadian ataupun depresi, teman-teman. Sebenarnya Stockholm Syndrome ini nggak cuma terjadi di kasus-kasus perampokan atau penyanderaan, teman-teman. Tapi dalam lingkup keluarga, khususnya rumah tangga, itu sering terjadi juga, di mana adanya kekerasan dalam rumah tangga. Para korban yang disakiti, yang dianiaya gitu ya, mereka merasa susah nih melepaskan diri dari ikatan tersebut. Dalam hubungan pacaran juga banyak terjadi kekerasan, bisa aja ada toksik di hubungan tersebut, akhirnya satu pihak dirugikan, tapi di sisi lain pihak tersebut tuh susah melepaskan diri dari ikatan yang ada. Nah, situasi ini harusnya membuat kita lebih berhati-hati ya teman-teman. Jadi kita harus lebih berjaga diri dari orang lain atau dari sikap-sikap orang lain yang merugikan kita. Kita harus tetap bisa memilih nih mana yang baik dan mana yang nggak baik buat diri kita. Mungkin segini dulu pembahasan kita kali ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau tanggapan, atau aku juga mau dengar cerita tentang Stockholm Syndrome dari kalian. Kalau misalnya kalian ada cerita, silahkan langsung komentar di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe, serta share video ini ke teman-teman yang lain supaya mereka juga tahu bahwa banyak hal bisa dibahas dari sisi psikologi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.